umatnya yang selamat dan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kehidupan yang senantiasa bergulir, kepada ini Jumat kita lalui, khutbah demi khutbah kita dengarkan. Dari situlah hati kita kemudian melahirkan satu kesadaran ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian ketika kita kembali kepada rutinitas kita setiap hari, bekerja, berinteraksi sosial dengan orang lain, terkadang kesadaran itu mulai luntur, bahkan bisa saja punah. Oleh karenanya lah, pada kesempatan yang mulia ini kita diwajibkan untuk menjalankan sholat Jumat setiap minggunya di hari Jumat. Yang lain yang ditentukan adalah untuk meningkatkan dan mengembalikan kesadaran itu. Bukankah kita di setiap sholat kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jika kita memaknainya dengan penuh kesadaran, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku Nabi Muhammad itu diperintahkan wa ana minal muslimin, dan termasuk golongan orang-orang yang muslimin ini. Karena khotbah pribadi dan juga bagi jemaah sekalian, marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah dengan totalitas, kalau itu kualitas maupun kuantitas. Kita terus berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Padahal di kalangan mereka takwa adalah satu istilah yang begitu familiar dan mereka begitu paham. Tetapi Umar bin Khattab ini selalu menanyakannya kepada Ubay bin Ka'ab ini karena beliau ingin mendalaminya. Khotbah sederhana, wahai Umar, kata Ubay bin Ka'ab, bukankah kau tahu takwa itu? Tapi kata beliau, saya ingin mendalaminya. Jawabannya yang sederhana beliau sampaikan, jika kau ingin melewati satu jembatan, kemudian di bawahnya ada satu jalan dan ada duri, kira-kira apa yang akan kau lakukan? Maka jawab Sayyidina Umar, tentu saya akan hati-hati dan akan melahirkan satu kesadaran agar jangan sampai saya terpeleset ataupun meninggal duri. Begitulah kira-kira gambaran apa yang ada di dalam diri kita. Ketika kita itu hadir dalam setiap aktivitas kita, bahwa kita akan hati-hati, maka kita akan tergolong menjadi minal muttaqin yang akan selamat. Hadirin sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Kita tentu berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman dia akan sadar bahwa hidup di dunia ini itu hidup yang sementara. Makanya kita akan melihat reaksi mereka yang tidak beriman. Al-Tu'firun al-hayat al-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Mereka itu memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Bagi kita, maka kesuksesan itu adalah ketika kita bisa sukses di akhirat juga nanti. Dari situlah kemudian para ulama di antaranya adalah menafsirkan atau menjelaskan tentang hadis Nabi. Kesuksesan seorang Islam itu dinilai dari seberapa besar dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak bermanfaat. Inna husni Islamil mar'u tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa sebenarnya Islam itu menganjurkan untuk keseimbangan. Kita bisa dapat misalnya di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqulu fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ada tiga setidaknya pesan dari ayat ini, bahwa pertama kali carilah akhirat itu menjadi prioritas. Kemudian kamu jangan lalaikan sanad sudah dan dunia, engkau lupa dengan dunia. Ini artinya bukan berarti kita meninggalkan dunia, tetapi ada satu keseimbangan yang kita gerakan di situ. Mulai yang kedua adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika.
Mentalitas untuk selalu mau berbuat baik itu yang selalu ditekankan oleh Al-Quran dan agama Islam ini. Dan terakhir, wala tabghi fasad al-ardi, janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini. Akhir-akhir ini kita sering dapati orang berargumen. Mungkin mereka adalah orang yang berilmu, berargumen dengan dalil, saya membuat kemaslahatan di dunia ini, saya membuat perbaikan untuk dunia ini. Padahal ketika kita membaca ayat Al-Quran, tidak semestinya orang-orang yang mengatakan itu lalu dibaliknya justru malah merusak bumi ini. Itu kita akan dapati orang-orang munafik bahwa mereka berkata, inna manah muslimun, saya berbuat baik, saya melahirkan satu solusi, saya melahirkan satu keinginan untuk solusi. Namun kemudian pada akhirnya merusak bumi ini, merusak nilai-nilai akidah, merusak nilai masyarakat. Dari situlah jangan kita sampai mengunggulkan dunia ini lebih daripada akhirat, karena harus keduanya ada keseimbangan. Kedua, wa asal selalu berbuat baik, dan yang ketiga adalah tadi kita jangan sampai menjadi orang-orang yang hanya mementingkan solusi semata, namun kita jauh daripada keimanan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di khutbah yang singkat ini khutib akan menutup sebagai pesan yang sangat indah dari apabila asalkan dari agar kita menjadi